Jumpa lagi dengan KHDI Podcast. Pada kesempatan yang berbahagia di pekan ini, kita akan mengupas buku klasik, pemikiran klasik maksudnya, yaitu Filsafat Hukum dan Perkembangan Kontemporer. Para pirsawan sekalian, ketika membicarakan ilmu hukum, sebenarnya ilmu hukum itu adalah derivat atau turunan dari yang paling atas. Apa itu yang paling atas? Filsafat hukum. Kemudian yang di tengah, apa itu yang di tengah? Adalah teori hukum, barulah ilmu hukum. Nah, untuk menyebut filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum, penyebutan yang besarnya adalah disebut dengan apa yang disebut dengan jurisprudence. Jadi ketika membicarakan buku-buku mengenai jurisprudence, isinya adalah 3 bagian besar, yaitu bagian dari ilmu hukum paling bawah, bagian tengahnya adalah teori hukum, dan bagian atasnya adalah filsafat hukum. Nah, yang penting perlu dipahami bahwa membicarakan filsafat hukum bisa dibicarakan dari 2 perspektif bidang keilmuan, yaitu perspektif ilmu filsafat, di mana filsafat hukum kedudukannya disebut sebagai filsafat khusus. Jadi filsafat khusus di dalam ilmu filsafat bisa mengenai filsafat khusus, yaitu filsafat pendidikan, filsafat teknologi, filsafat khusus, atau filsafat hukum. Jadi filsafat hukum dibicarakan oleh para filsuf atau ahli filsafat yang membidangi kekhususan, yaitu bidang hukum. Pada sisi yang lain, filsafat hukum juga dibicarakan di dalam ilmu hukum. Jadi para ilmuwan hukum ketika membicarakan keesensian dari keilmuan ilmu hukum, maka sebenarnya dia masuk di dalam ranah filsafat hukum. Nah, tentunya apa yang membedakan pembicaraan filsafat hukum dengan ilmu hukum? Tentunya fondasi-fondasi kefilsafatan dibahas di dalam filsafat hukum. Apa fondasinya? Setidaknya 3 fondasi. Yang pertama adalah fondasi ontologis atau fondasi metafisika. Jadi membicarakan kesejatian dari ilmu hukum atau being, keberadaan dari keilmuan ilmu hukum. Yang kedua, membicarakan aspek epistemologisnya dari ilmu hukum. Apabillakah hukum sebagai pengetahuan dan hukum sebagai ilmu atau sains. Baru yang ketiga, membicarakan aksiologi atau nilai dari keilmuan ilmu hukum. Nah, ketika membicarakan di dalam 3 ranah tadi, yaitu ilmu hukum dibicarakan di dalam keontologiannya, ilmu hukum dibicarakan di dalam epistemologisnya, dan ilmu hukum dibicarakan dalam aksiologisnya, maka seorang ilmuwan hukum dia masuk ke dalam ranah filsafat hukum. Nah, buku ini, saudara-saudara sekalian, disusun dalam perspektif sampai ke kontemporer, atau membicarakan ilmu hukum di dalam perspektif filsafat di dalam kekinian atau konteks aktual dari ilmu hukum. Nah, tentunya buku ini menarik karena membicarakan bagaimana perkembangan hukum dan teknologi, terutama dunia maya, dibicarakan di dalam perspektif filsafat hukum. Tentunya ada hal-hal yang mulai bergeser atau mengalami ekstensifikasi, terutama membicarakan teori keadilan. Selamat menikmati buku ini, dan kami membuka diri untuk melakukan diskusi mengenai buku ini terkait dengan dinamika dan perkembangan filsafat hukum di era kontemporer. Selamat menikmati.